Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2025-2030. Yang kami hormati Ketua Tim Pemenangan Aru Maju beserta seluruh tim yang juga adalah partai-partai politik, baik itu pengusul maupun pendukung. Yang kami hormati bapak-bapak aparat keamanan yang begitu setia selalu menjaga kami dalam melaksanakan kampanye-kampanye di berbagai tempat. Yang kami hormati basudara semua, baik itu yang ada di rombongan Besi Tua, Kampung Pisang, Air Merah dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terutama Kampung Baru. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada lagi sakit perut ini. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin itu harus terus berpikir. Dan kami bersama Pak Timu setelah tiba di Besi Tua sekitar Kampung Baru, saya lihat kita itu disambut dengan meriah. Ada lagu-lagu daerah yang dinyanyikan dengan alat musik yang sederhana. Kemudian juga kita dijemput oleh ibu-ibu, kita diberikan tikar, lalu kemudian kita juga diberikan selendang. Dan setelah kita tiba di sini, kita juga dijemput oleh adik kita yang coba melaksanakan tarian adat Samra. Ini jadi inspirasi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya kita, saya bersama Pak Timu, pasti saya usulkan lewat dari sini Pak Timu ke Del, Bapak kita harus juga bisa tingkatkan seni budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Itu tidak bisa kita lupakan. Dan bahkan pada kesempatan ini kami mau bicara khususnya buat generasi muda Aru, bahwa kita akan memberikan ruang buat adik-adik untuk kreativitas apapun yang adik-adik inginkan, sepanjang itu adalah seni yang tidak bertentangan dengan aturan, itu kita akan pedulikan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik, saya mau menjelaskan sedikit dulu Bapak Ibu sekalian. Pak Timotius Kaidel, beliau dengan saya kurang lebih 1 tahun kita komunikasi, bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah ini. Dan permasalahannya itu sudah kita tahu di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu dengan masyarakat nelayan, mereka mengeluh bahwa mereka itu susah saat ini, mau cari BBM pun susah, hasil tangkapan mereka pun dijual, masyarakat tidak mampu lagi untuk beli dengan harga yang layak. Masyarakat petani di sana, mereka katakan bahwa kita punya hasil-hasil pertanian, sayur mayur dan lain-lain dipasarkan di pasar sana, itu pun tidak laku lagi. Di samping produksi mereka itu sangat menurun karena mereka kurang dipedulikan oleh pemerintah daerah. Betul Bapak Ibu sekalian? Saudara-saudara kita yang pedagang, mereka bilang kalau 5 tahun lagi keadaan harus seperti ini,
mereka akan gulung tikar. Mereka tidak mampu lagi berjualan di pasar sana. Modalnya kecil, tidak ada orang yang beli, otomatis tidak ada untung lagi. Kalau keadaan seperti ini, menurut mereka 5 tahun tetap tidak berubah, maka mereka akan gulung tikar dan mereka tidak bisa lagi berusaha untuk menghidupi keluarga dan anak-anak mereka. Begitupun dengan saudara-saudara kita yang pekerja di daerah ini, bisa dibilang sangat rendah investasi yang masuk di daerah ini. Bagaimana mungkin orang bisa bekerja kalau tidak ada pemodal-pemodal yang datang dari luar? Mereka berusaha mengelola sumber daya alam kita yang ada di sini. Mereka berkantor di sini dan mereka akan bisa merekrut tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini semua tidak ada, kita belum bikin. Makanya permasalahan-permasalahan ini kita anggap harus kita cari solusinya. Apabila nanti Tuhan dan datu-datu serta leluhur menudai kita terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Bapak Ibu setuju kalau kita jadi bupati dan wakil bupati? Tidak berbohong, bisa dipertanggungjawabkan untuk datu-datu dan leluhur serta Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sudah bicara dengan Pak Timo. Berbagai permasalahan tadi nanti Pak Timo yang uraikan satu persatu. Apa solusinya? Baik itu Bapak Ibu sebagai nelayan, petani, pedagang, pencari kerja, nanti Bapak Timo yang uraikan satu persatu. Beta bicara yang begini-begini saja. Iya toh? Kalau beta bicara semua berarti antum secara ada kesempatan pada bicara. Tapi pada kesempatan ini juga beta mau bicara sedikit tentang beta diri dulu. Bapak ingat, Ibu ingat, beta pernah jadi kepala BKD? Ingat beta pernah jadi sekda? Dan ingat beta pernah jadi asisten administrasi. 9 tahun beta kelola kepegawaian. Ya, waktu beta di sini di kabupaten ini, Pak Teddy Tengko almarhum untuk bilang mau kau tolong juga. Ini anak-anak Aru berkasnya ada di karton-karton ini. Mereka mau masuk di database tenaga honorer, tapi mereka baru diedit cuma 270 orang. Lalu bagaimana Pak Bupati? Kau pun tanggung jawab, kau berangkat dan kau pulang-pulang. Seluruh berkas yang ada di karton ini harus masuk dalam database tenaga honorer. Lalu akhirnya beta ke Ambon dan beta ke Jakarta hampir 1 bulan di sana. Alhamdulillah database tenaga honorer kita itu pada akhirnya berjumlah 1.200 sekian orang. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik lagi bahwa di database tenaga honorer itu bukan saja orang-orang yang datang dari luar, Bapak Ibu sekalian, tapi mereka adalah putra-putri daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Kita bisa buktikan itu, jangan kita bicara bohong. Catat saya bicara ini supaya kita uji data di lapangan. Lalu kemudian Bapak Ibu, 9 tahun saya jadi asisten dan kepala BKD, saya urus pegawai. Kita boleh dihitung 9 kali kita rekrut calon pegawai negeri sipil, dan di sana banyak putra Aru yang saya luluskan. Ini bukan bicara bohong, kita boleh periksa data saat ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kenapa saya harus sampaikan. Kita ingin Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024 kita wujudkan satu model pilkada yang berkualitas. Jangan ada kebohongan di sini.
tetapi mari kita uji program kita. Jangan kita menghasut, kita uji program-program agar masyarakat tahu kita juga perlu memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, supaya masyarakat juga pintar untuk memilih siapa pemimpinnya yang layak untuk memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Pengalaman 32 tahun saya di birokrasi, saya berdiskusi banyak dengan Pak Timo. Saya bilang, Pak Timo ini luar biasa pengalaman, ide, gagasan dan konsep ke depannya itu sangat baik. Beliau punya komitmen yang kuat untuk merubah keadaan ARU ini menjadi ARU yang lebih baik di seluruh aspek pemerintahan, pembangunan yang akan kita laksanakan 5 tahun ke depan. Makanya Bapak Ibu, ini semua nanti diuraikan oleh Pak Timo. Pak Stan sudah berikan sinyal buat saya stop ya. Baik Bapak Ibu, ada waktu sedikit, ini baru 4:30. Saya sudah selesai juga ya. Baik Bapak Ibu, itu sekedar saya canter isu-isu yang tidak benar, supaya lain kali mari kita bertarung dalam pilkada ini, bertarung secara sehat ya. Ya, kita uji program-program kita supaya kalau kita terpilih, itulah janji yang kita harus laksanakan. Jangan kita cuma menghasut. Pastan bilang tinggal 2 menit. Suka-suka beta toh? Mic ini sekarang di tangan beta mau kasih kembali ke Pastan, terserah. Karena hari ini beta yang pengajar toh. Beta calon apa? Calon wakil bupati. Dan pilih siapa? Beliau itu siapa? Calon bupati yang insya Allah beliau akan jadi bupati. Kenapa saya harus bicara begini? Saya coba uraikan. Beliau punya nama sedikit. Timotius itu lahir 49 tahun yang lalu. Tadi orang tuanya, keluarganya, saudaranya, kita semua memanggil beliau itu dengan sapaan Timo. Bapak Ibu orang tertahu, beta sepikir akan ini. Timo itu kalau kita uraikan dia dalam suku kata bahasa Indonesia, itu biasanya ada 2 suku kata. Berarti kalau Timo itu ada TI dan MO. Ya TI itu sengaja lain kecuali Timotius kok. Lalu MO itu siapa? Setuju Bapak Ibu kan? Apakah ini bukan merupakan tanda-tanda alam? Bapak Ibu hebat. Beliau sudah bawa nama ini sejak beliau kecil, dan kita baru berjumpa di tahun 2024 sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Bapak Ibu, saya ini lahir di Pulau Walmar pada tanggal 20 November tahun 1962. Kalau ini saya coba kait-kaitkan dengan nomor urut yang kita tarik pada saat itu, kita nomor urut berapa Bapak Ibu? Nah, saya mau tanya, kalau saya lahir tanggal 20 ada angka berapa? Nah, kemudian bulan November itu ada angka berapa? Angka berapa itu? 1 dan 1 itu menjadi berapa? Kemudian saya sudah lahir tahun 62. 2 juga kan? Dan nanti pada bulan November akan datang, saya juga sudah berusia 62 tahun. Semua serba 2. Ini nomor 2 betul-betul nomor berkah. Sehingga Bapak Ibu jangan terkecoh, jangan terpengaruh karena ada uang yang dibagikan, karena nasi bos yang dibagikan, jangan. Tapi Bapak Ibu fokus
nanti pada tanggal 27 November jangan meleset lagi memilih pemimpin. Nomor berapa tanggal 27? Sekali lagi, nomor berapa Bapak Ibu coblos di tanggal 27 November? Terima kasih. Saya biar suara sedikit juga. Saya kira cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya sekali lagi berterima kasih karena penerimaan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini cukup banyak, dan ini memberikan semangat buat saya dan Pak Timi beserta seluruh tim untuk kita harus bisa bekerja keras. Mari Bapak Ibu kita ajak bergabung dengan tim Harum Maju. Tim itu adalah tulus, ikhlas membangun. Tidak ada lain yang kami berdua cari kecuali kita ingin merubah keadaan ARU pada saat ini yang menurut semua orang tidak dalam keadaan baik-baik saja, menjadi ke depan ARU yang maju, mandiri, harmonis dan mendunia. Setuju? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Mo Jumpa. Antua bicara tadi bagus toh. Antua tuh jangan lihat antua badan kurus-kurus begitu, antua paling sehat.